Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Selamat datang di Vote 5. Video podcast kelompok 5 yang anggotanya 5 orang. Yeay. Sebelum lanjut, kita perkenalan dulu yuk. Hai, nama saya Ari Permana. Halo, nama saya Cici Safiyati Putri. Hai, nama saya Octavia Kurniasanti. Hai, perkenalkan nama saya Riza Nur Hasyifah. Dan saya Widyu Tami Adha. Nah, kali ini kami akan membahas tentang public speaking. Sebelum lanjut ke teman-teman yang ada di sini, saya mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu public speaking. Public speaking merupakan seni berbicara yang menggabungkan ilmu dan kemampuan di depan banyak orang. Nah, setelah kita mendengar apa itu public speaking, saya ingin bertanya nih dengan teman-teman yang ada di sini. Perlu nggak sih public speaking itu ada di diri kita? Kalau menurut saya, public speaking itu perlu, apalagi di dunia kerja. Contohnya nih, kita di dunia kerja, kita memimpin rapat, kita berbicara di depan banyak orang, seperti itu. Kalau menurut saya penting sih untuk membangun rasa percaya diri kita kan. Public speaking ini kita ngomong depan banyak orang gitu. Jadi itu juga bisa melatih rasa percaya diri seseorang gitu. Jadi orang yang bisa public speaking rasa lebih pede gitu. Kalau menurut saya juga perlu, soalnya public speaking itu bisa kayak untuk lebih mengontrol diri dalam berbicara gitu kan. Jadi kayak ngomong tuh yang mau disampaikan tuh nggak sembarangan, kayak kata-katanya tuh harus terarah gitu, jangan sembarangan ngomong. Jadi lebih terkontrol, audiensnya tuh lebih ngerti gitu. Sama seperti teman-teman yang lainnya, menurut saya public speaking, mempunyai skill public speaking juga penting, karena orang yang bisa public speaking itu merupakan orang yang kebanyakan merupakan tipe orang yang mudah bergaul. Karena mereka nyambung ketika diajak berbicara, terus topik pembahasannya juga banyak. Otomatis orang yang bisa public speaking memiliki relasi yang sangat luas, makanya public speaking itu penting. Ya berarti perlu ya public speaking untuk dunia kerja, kemudian untuk mengontrol diri kita, untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah ternyata tapi ya public speaking ini itu menjadi hal yang menakutkan untuk beberapa orang. Kalau menurut Cici deh, gimana tuh pernyataan yang tadi? Kalau menurut saya ya ada juga sih. Jadi public speaking nih kita akan tampil depan orang banyak, ngomong, nyampaikan materi atau segala macam. Jadi agak menakutkan bagi orang-orang yang kayak apa gitu, yang punya kendala seperti demam panggung gitu. Bicara tentang demam panggung, teman-teman ada yang punya tips nggak untuk mengatasi demam panggung? Kalau saya, untuk mengatasi demam panggung, biasanya saya tarik nafas dalam-dalam, lalu saya mencoba untuk menenangkan diri sebelum berbicara di depan banyak orang. Kalau tips dari saya sendiri itu untuk mengatasi demam panggung tuh kita harus menenangkan pikiran kita, diri kita, sama berlatih terus gitu mengenai materi yang akan kita sampaikan. Jadi intinya persiapan kita tuh harus matang gitu, fokus. Menurut saya juga sama aja sih ya, mungkin kayak banyak-banyak berpikir positif, kayak fokus aja sama hal yang untuk dipresentasikan atau untuk dibicarain di depan umum itu kan. Jangan banyak pikirin hal-hal lain yang buat konsentrasi itu bubar, jadi nggak fokus, jadi nggak percaya diri. Terus ya sama aja kayak banyak-banyak latihan di depan kaca juga bisa, kayak gitu. Kalau dari saya, sebenarnya public speaking itu nggak semenakutkan sama apa yang kita pikirkan, tapi yang buat public speaking itu menakutkan karena kita sendiri yang ngebuat seolah-olah hal-hal yang kita pikirkan itu akan terjadi, kayak hal-hal sepele gitu kan. Padahal itu hal-hal yang seperti itu tidak kemungkinan besar nggak bakal terjadi. Jadi intinya tuh kayak jangan overthinking gitu aja. Oke, biasanya juga tiap orang itu ada tips masing-masing ya yang berlaku di diri dia sendiri. Nah, dia punya ciri khas gitu untuk
menenangkan demam panggung. Nah, tetapi kadang tips yang berlaku di orang lain itu nggak berlaku di kita. Jadi kita ya harus cari sendiri gimana caranya untuk mengatasi demam panggung. Nah, untuk public speaking ini kan kita juga harus terus berlatih. Bisa kita mulai dengan berlatih di depan cermin. Nah, berbicara sendiri itu ternyata ada tekniknya. Teman-teman ada yang tahu nggak apa aja tekniknya? Kalau menurut saya salah satu dari teknik berbicara yaitu infleksi. Infleksi merupakan lagu kalimat, perubahan nada, hindari pengucapan yang sama bagian setiap kata. Infleksi ada dua, ada infleksi turun yang menandakan kalau itu akhir kalimat dan ada infleksi naik yang menandakan bahwa kalimat itu ada kelanjutannya. Contohnya nih, teman-teman, ayo semangat. Itu infleksi naik. Kalau infleksi turun, contohnya teman-teman semangat. Nah, gitu. Teknik selanjutnya tuh kita yang perlu diperhatikan tuh artikulasi. Dalam kita berbicara itu artikulasinya harus jelas, pengucapan setiap katanya gitu. A, I, U, E, O. Jadi huruf vokalnya harus jelas agar audiens atau pendengar yang mendengarkan apa yang kita sampaikan tuh terdengar jelas gitu. Untuk teknik selanjutnya itu ada pressing. Pressing itu jeda agar dimengerti. Jadi ini tuh kayak harus diperhatikan gitu titik komanya, enggak yang ngomongnya tuh asal panjang lebar tanpa titik koma, tanpa jeda kayak gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Terus yang keempat ada stressing atau penekanan. Itu maksudnya memberikan penekanan pada kata-kata penting di sebuah kalimat agar tidak menimbulkan kesan yang loyo. Contoh kalimatnya itu seperti itu dia alasan mengapa pentingnya menyikat gigi sebelum tidur. Itu tanpa tekanan. Kalau ada tekanannya, itu dia alasan mengapa pentingnya menyikat gigi sebelum tidur. Kurang lebih contohnya seperti itu. Oke, ini ada satu lagi ya teknik berbicara, itu namanya intonasi. Nah, intonasi itu naik turunnya suatu nada. Jadi, sewaktu kita mengucapkan kalimat, kalimat itu tidak terdengar datar gitu. Jadi, audiensnya juga tidak merasa bosan dengan apa yang kita katakan. Nah, setelah kita tadi mempelajari teorinya tentang teknik berbicara, sekarang kita lanjut ke praktek. Praktek dari teknik bicara tadi. Nah, ada yang mau coba nggak untuk praktekan? Ya boleh dicoba. Oke, Octavia. Sore-sore Pak Zubur Jabar menghembus-hembuskan tembakaunya sembari meminum susu sapi. Pak Zubur Jabar mempunyai seorang istri bernama Zaitun Syarifah dan seorang anak bernama Jasmi Saimunah. Setiap hari, Zaitun Syarifah membantu suaminya mengurus sapi-sapi mereka yang nantinya akan dijual ke pasar. Jasmi Saimunah merupakan mahasiswi psikologi semester 2 di sebuah universitas swasta yang terkenal di sana. Jasmi Saimunah mempunyai sepeda motor merek Suzuki untuk pergi ke kampus. Sepulangnya dari kampus, Jasmi Saimunah mengalami kecelakaan. Motor merek Suzuki-nya terjebur selokan karena menghindari sapi-sapi milik ayahnya yang sedang berjalan di sekitar rumah mereka. Akibat kecelakaan tersebut, kaki Jasmi Saimunah terkilir. Nah, itu adalah contoh pembacaan dari kakak. Nah, ada yang lain? Cici, mau coba? Boleh. Baiklah, saya akan mencoba praktekannya. Sore-sore Pak Zubur Jabar menghembus-hembuskan tembakaunya sembari meminum susu sapi. Pak Zubur Jabar mempunyai seorang istri bernama Zaitun Syarifah dan seorang anak bernama Jasmi Saimunah. Setiap hari, Zaitun Syarifah membantu suaminya mengurus sapi-sapi mereka yang nantinya akan dijual ke pasar. Jasmi Saimunah merupakan mahasiswi psikologi semester 2 di sebuah universitas swasta yang terkenal di sana. Jasmi Saimunah mempunyai sepeda motor dengan merek Suzuki untuk pergi ke kampus. Sepulangnya dari kampus, Jasmi Saimunah mengalami kecelakaan. Motor merek Suzuki-nya terjebur ke selokan. Karena menghindari sapi-sapi milik ayahnya yang sedang berjalan di sekitar rumah mereka. Akibat kecelakaan tersebut, kaki Jasmi Saimunah terkilir.
Oke, nah tadi sudah terdengar ya bagaimana praktek dari teknik berbicara. Ada intonasinya, ada jedanya, ada infleksi. Nah, setelah kita tadi mempraktekkan teknik berbicara, sekarang saya mau bertanya nih kepada teman-teman. Nah, teman-teman ada tahu nggak hal-hal yang perlu diperhatikan gitu waktu kita berpublic speaking? Kalau menurut saya itu jangan overacting. Jangan overacting dalam menggunakan istilah. Kan misalnya nih di Instagram ada influencer gitu yang ngomongnya gini, enak banget guys rasanya kayak mau meninggal gitu. Gitu contohnya. Oke. Kalau menurut saya penyampaian kalimat-kalimatnya tuh nggak usah berbeli kalimat pendek saja, namun sempurna sesuai dengan SPOK-nya, ada subjek, predikat, objek, keterangan seperti itu. Kalau menurut saya ada itu lancar berbicara bukan berarti cepat. Kayak dia tuh ngomongnya lancar, tapi nggak cepet nggak cepet laju gitu, kayak nggak ada titik komanya itu. Jadi dia tuh harus jelas. Kayak misalnya contoh kalimatnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat ini. Kayak gitu kan cepet, tapi kayak audiens tuh susah ngerti. Jadi lebih baik tuh kayak di sini saya akan menjelaskan sebuah perangkat lunak untuk bla 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 bla. Nah, kayak gitu kan jadi audiensnya lebih ngerti. Jadi lancar berbicara bukan berarti cepat kayak gitu. Yang keempat ada materi sesuai dengan kemampuan audiens. Misalnya saya dan Cici lagi sosialisasi di sebuah TK, jadi judul sosialisasi itu adalah pentingnya menyikat gigi. Jadi pada saat bersosialisasi yang berhadapan audiensnya anak TK, kita harusnya otomatis saya dan Cici menggunakan bahasa dan kata-kata yang mudah dipahami oleh anak-anak TK ya kan. Jadi sebelum kita memberikan materi itu, kita harus perhatikan dulu audiens kita siapa-siapa aja gitu kan. Jadi biar materi yang disampaikan tuh sampai kepada audiensnya dan mudah dipahami. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada membangkitkan pikiran pendengar. Jadi kita sebagai pembicara menggunakan ilustrasi agar pendengar dapat membayangkan apa yang kita maksud. Seperti itu. Yang terakhir itu ada materi sesuai dengan waktu ya. Jadi kita harus gunakan waktu untuk menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai para audiens kita ini merasa waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk kegiatan lain itu terpakai oleh kita gitu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya itu tentang metode penyampaian. Nah, dalam berpublic speaking ternyata ada metode-metode penyampaian. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu apa aja metode penyampaian? Metode impromptu. Metode impromptu yaitu metode penyampaian yang dilakukan tanpa persiapan atau secara spontan. Kelemahan dari metode ini yaitu menghasilkan kesimpulan yang masih mentah karena adanya keterbatasan pengetahuan pembicara. Seperti itu. Selanjutnya, kalau dari saya, metode naskah atau manuskrip itu metode yang menggunakan naskah. Metode ini digunakan pada pernyataan-pernyataan resmi gitu. Misalnya kita menyampaikan materi, jadi biar nggak lupa kita siapkan naskahnya. Metode selanjutnya itu ada metode menghafal. Nah, metode menghafal ini biasanya digunakan untuk pembicaraan yang menyangkut hal-hal penting atau sensitif kayak gitu kan. Jadi daripada takut salah, mending dihafalkan dulu. Kayak contohnya tuh kayak pembacaan teks proklamasi gitu kan penting. Jadi lebih baik pakai metode penghafal. Yang keempat ada metode eksemporer. Jadi cara penyampaian metode ini dengan mengingat gagasan-gagasan pokok serta urutan penyampaiannya dan tidak ada keterikatan dalam penggunaan kata-katanya. Di metode ini ada 3 pedoman yang harus diingat. Yang pertama itu ada 2-3 kalimat pertama dalam kalimat pembuka. Yang kedua ada pokok-pokok pembahasan dan urutannya. Dan yang terakhir ada 2-3 kalimat dalam kalimat penutup.
Oke, dari beberapa metode penyampaian tadi, ada 4 metode penyampaian. Teman-teman lebih nyaman dan sering memakai metode yang mana? Kalau menurut saya lebih nyaman menggunakan naskah. Karena dalam saat kita menjadi pembicara, kita gunakan naskah agar untuk menghindari kesalahan-kesalahan tertentu. Sama, menurut saya untuk lebih prepare-nya yaitu menggunakan metode manuskrip atau naskah gitu. Saya juga sama sih, lebih nyaman pakai yang naskah, soalnya kan nggak semua orang itu pandai bicara di depan umum. Jadi kayak biar lebih gampangnya itu pakai naskah gitu. Iya, kalau saya juga yang metode pakai naskah. Alasannya juga mirip-mirip sih sama teman-teman sebelumnya. Kalau Widi gimana, Wid? Kalau saya pribadi sih lebih suka yang metode penyampaian menghafal ya. Jadi sebelum besok tampil, sebelum kita berpublic speaking, tulis dulu poin-poin pentingnya. Setelah itu biasanya kalau kita udah hafal poin-poin penting itu, kata-kata selanjutnya itu ya bakalan ngalir gitu aja. Oke, tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari pembahasan kita. Sekian dari kami. Part 5. Video podcast kelompok 5. Yang anggotanya 5 orang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.